warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zulfa Maulida dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 123100032. Saya mahasiswi dari STAI Wali Simran Semarang. Tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari matkul kuliah Ilmu Pendidikan dari dosen saya atas nama Ibu Inayatul Fariyah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi di semester 3 ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu tentang makna dan hakikat pendidikan. Pendidikan dalam arti luas, life is education and education is life. Pendidikan adalah segala bentuk pengalaman hidup atau belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan. Secara etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducere, berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Dan awalan E berarti keluar. Jadi, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Hakikat pendidikan adalah proses interaksi manusia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara holistik, mencakup aspek jasmani, akal, dan jiwa. Pendidikan berfungsi sebagai transfer pengetahuan, nilai, dan budaya, serta mempersiapkan individu menghadapi perubahan sosial dan lingkungan. Tujuan utama pendidikan adalah mengembangkan potensi individu, termasuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut adalah beberapa manfaat pendidikan. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, membantu pembentukan karakter dan etika. Yang terakhir yaitu membuka peluang kerja lebih banyak. Materi selanjutnya yaitu tentang kaitan pendidikan dan perkembangan peradaban manusia. Menurut Kemdikbud, pengertian pendidikan secara umum adalah usaha-usaha yang dilakukan secara sadar serta terencana demi mewujudkan keadaan belajar serta sistem evaluasi untuk anak dan atau peserta didik dengan aktif menumbuhkan kemampuan yang ada pada diri seseorang demi menumbuhkan pengetahuan spiritual, cara pengendalian diri, potensi kecerdasan, nilai-nilai kepribadian, akhlak, serta keterampilan. Peradaban berasal dari kata ada, yang berarti pengertian ini mengandung pengertian tata krama, perilaku, atau sopan santun. Dengan demikian, peradaban adalah segenap perilaku sopan santun dan tata krama yang diwujudkan oleh manusia dari waktu ke waktu dalam segala bidang kehidupan. Berikut ini beberapa kaitan pendidikan dan peradaban manusia. Nah, yang pertama yaitu dapat membangun pendidikan yang merupakan upaya membenahi manajemen kegiatan pendidikan, yaitu terutama harus tertuju kepada manajemen kegiatan belajar individual. Pembaruan pendidikan lebih ditekankan kepada upaya membangun Indonesia yang benar-benar demokratis dan berperadaban. Yang kedua yaitu dapat membentuk pengalaman sosial yang dilakukan oleh individu. Yang ketiga, menjadi hasil proses pendidikan individu yang terbebas dari tuntutan lingkungan karena berhasil memproduksi sejumlah pilihan atas kehidupannya. Untuk materi yang ketiga yaitu tentang memahami unsur-unsur yang ada dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, terdapat berbagai unsur yang saling mempengaruhi efektivitas pendidikan. Antara lain, yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman utama dalam merancang dan melaksanakan proses pendidikan yang efektif. Dalam konteks pendidikan, tujuan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua yaitu tujuan spesifik. Tujuan umum seringkali berkaitan dengan pembentukan karakter individu yang baik, sedangkan tujuan spesifik berkaitan dengan penguasaan kompetensi tertentu. Yang kedua yaitu kurikulum.
Kurikulum adalah kumpulan rencana dan pengaturan yang menentukan materi serta kompetensi yang akan disampaikan dalam pendidikan. Penyusunan kurikulum yang baik harus melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tren teknologi yang ada. Yang ketiga, metode pengajaran merupakan strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Yang keempat yaitu interaksi pendidik dan peserta didik. Interaksi yang baik antara pendidik dan peserta didik sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang positif. Pendidik yang mampu menciptakan komunikasi yang terbuka dan saling menghargai akan membangun kepercayaan dan rasa nyaman di antara peserta didik. Yang kelima yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan mencakup semua aspek yang memengaruhi proses belajar, termasuk kondisi fisik, sosial, dan emosial. Lingkungan yang kondusif, baik fisik maupun non-fisik, dapat memperlancar proses pendidikan. Materi yang keempat yaitu tentang memahami pendidikan sebagai sistem dan keterkaitan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengajaran merupakan totalitas aktivitas belajar mengajar yang diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi, yang kemudian diteruskan dengan follow up atau tidak lanjut. Berdasarkan uraian tersebut di atas dijelaskan sekali terdapat benang merah antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan merupakan konsep idealnya, sedangkan pengajaran merupakan konsep operasional dalam rangka pengembangan potensi atau kemampuan manusia dengan melakukan kegiatan mendidik, melatih, atau mengajar. Kata mengajar di sini berarti memberi pelajaran. Hubungan pendidikan dan pengajaran cukup erat kaitannya, karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 adalah usaha sadar yang dilakukan untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan agar peserta didik tersebut berperan dalam kehidupan masa depannya. Hakikat hubungan pendidikan dengan pengajaran antara lain yaitu jauh berbeda dengan pengajaran. Yang kedua, lebih penting dari pengajaran karena pengajaran hanya menerangkan pengetahuan ke dalam aspek kognitif atau ranah cipta. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu tentang landasan pendidikan dan penerapannya. Landasan pendidikan adalah dasar yang digunakan dalam dunia pendidikan. Pendidikan untuk melakukan analisis kritis terhadap kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan juga berfungsi sebagai titik tolak atau pijakan dalam praktik dan studi pendidikan. Berikut ini adalah penerapan landasan pendidikan dalam sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama yaitu landasan filosofis, yaitu sekolah menentukan kurikulum dan metode pengajaran berdasarkan nilai-nilai tertentu. Nah, misalnya pendidikan berkarakter menekankan nilai integritas, toleransi, dan kerjasama. Yang kedua yaitu landasan psikologis, yaitu guru menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi, yaitu pendidikan di sekolah mencerminkan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pendidikan kewarganegaraan membantu siswa memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, landasan historis, yaitu pemahaman sejarah pendidikan membantu sekolah dan guru menghindari kesalahan masa lalu dan mengadopsi praktik yang lebih relevan dan efektif. Untuk materi yang keenam yaitu tentang asas-asas pokok pendidikan dan penerapannya. Asas pendidikan adalah pertimbangan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, maka landasan pendidikan Indonesia terdiri dari landasan filosofis, sosiologis, hukum, kultural, psikologis, ilmiah, dan teknologis, ekonomi,
sejarah, dan agama. Adapun asas-asas pendidikan Indonesia yaitu yang pertama, Tutwuri Handayani, yang kedua, pendidikan seumur hidup, yang ketiga, kemandirian dalam belajar. Nah, penerapan asas-asas pokok pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan berpedoman kepada kebebasan dalam belajar sepanjang hayat yang bermuara kepada kemandirian dalam belajar. Selanjutnya yaitu materi yang ketujuh tentang memahami lingkungan pendidikan dan memanfaatkan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat anak dilahirkan. Nah, disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Pendidikan di lingkungan keluarga berfungsi untuk memberikan dasar dalam menumbuh kembangkan anak sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan religius. Cara pemanfaatan lingkungan pendidikan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu lingkungan sekolah sebagai laboratorium. Belajar guru dapat memanfaatkan fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, taman, dan kantin. Yang kedua yaitu lingkungan sosial sebagai media pembelajaran lingkungan sosial seperti komunitas, keluarga, atau pasar bisa dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga yaitu lingkungan alam untuk pembelajaran kontekstual lingkungan alam seperti taman, sungai, hutan. Nah, dapat digunakan untuk mempelajari sains dan ekologi. Selanjutnya yaitu materi yang ke-8 tentang memahami hakikat sepanjang hayat dan mengetahui bentuk dan cara pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan secara kontinu, berlangsung tanpa batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dalam pekerjaan, dan kehidupan masyarakat. Menurut Suprijanto, pada tahun 2007, proses belajar yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar berlangsung melalui 6 tahapan. Yang pertama yaitu motivasi adalah keinginan untuk mencapai suatu hal. Apabila dalam diri peserta didik tidak ada minat untuk belajar, tentu saja proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu perhatian pada pelajaran. Apabila hal itu tidak terjadi, maka proses belajar akan mengalami hambatan. Yang ketiga, menerima dan mengingat. Nah, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengingatan ini seperti struktur, makna, pengulangan, pelajaran, dan interferensi. Yang keempat yaitu reproduksi. Pendidikan perlu menyajikan pengajarannya dengan cara yang mengesankan. Yang kelima yaitu generalisasi, yaitu penerapan hal yang telah dipelajari dari situasi yang satu ke situasi yang lain. Yang terakhir yaitu menekankan apa yang telah diajarkan serta umpan balik. Selanjutnya yaitu materi yang ke-9 tentang memahami cara mengidentifikasi hakikat masalah pendidikan dan kategorisasi permasalahan pendidikan. Hakikat masalah pendidikan adalah ketidaksesuaian antara harapan dan tujuan pendidikan dengan kenyataan yang ada dalam dunia pendidikan. Kategorisasi permasalahan pendidikan antara lain yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu masalah kuantititas pendidikan. Yang ketiga, masalah kualitas pendidikan. Yang keempat, masalah efisiensi penerapan sistem pendidikan yang belum baik. Yang kelima, masalah efektivitas pendidikan. Yang keenam, masalah relevansi pendidikan. Yang ketujuh, masalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, masalah pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan bagi semua. Baik, untuk materi yang ke-10 yaitu tentang memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di dalam masyarakat.
Permasalahan pendidikan di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Tantangan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas pendidikan itu sendiri. Berikut kami paparkan beberapa faktor yang menjadikan permasalahan pendidikan di masyarakat. Nah, yang pertama yaitu rendahnya sarana dan prasarana. Yang kedua, menurunnya kualitas pendidik. Yang ketiga, menurunnya kualitas siswa. Yang keempat, kurikulum yang tidak relevan. Yang kelima, motivasi orang tua. Nah, adapun solusi permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di masyarakat Indonesia. Yang pertama, melakukan pemerataan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa. Selanjutnya yaitu materi yang ke-11 tentang konsep pengembangan peran manusia dan pendidikan dalam pembangunan. Pembangunan berarti suatu proses perubahan struktural kehidupan bernegara kebangsaan yang tercakup di dalam struktural, politik, dan pertahanan keamanan, struktur ekonomi, serta struktur tata masyarakat dan budaya. Manusia dalam pembangunan dapat berperan sebagai masukan dalam pembangunan dan berperan sebagai produsen, yaitu orang-orang secara langsung atau tidak langsung menggerakkan proses produksi dalam pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga sosial budaya yang bersifat keagamaan, keilmuan, pendidikan, kesenian, dan sebagainya. Peranan pendidikan dalam pembangunan nasional adalah mengembangkan teknologi baru menjadi tenaga produktif dalam bidang konstruksi, menjadi tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa, pelaku generasi dan penciptaan budaya, serta konsumen barang dan jasa. Selanjutnya yaitu materi yang ke-12 tentang memahami pentingnya usaha pembaruan atau inovasi pendidikan. Secara umum, inovasi diartikan sebagai pembaruan atau perubahan yang terjadi dari suatu keadaan lain yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Perubahan hampir sama dengan inovasi atau pembaruan. Dalam perubahan, proses terjadinya bisa berlangsung secara alamiah, tetapi suatu perubahan dikatakan inovasi apabila perubahan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk memperbaiki keadaan sebelumnya agar lebih menguntungkan bagi peningkatan kualitas hidup, terutama dalam dunia pendidikan yang erat kaitannya dengan kemajuan suatu bangsa. Nah, permasalahan harus diselesaikan secara sistematis, bertahap, dan berencana karena masalah pendidikan merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, pendidikan harus berubah ke arah yang lebih baik dengan diadakan inovasi dalam bidang pendidikan untuk merubah kualitas pendidikan menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya, guna mengikuti perkembangan zaman dan iptek. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang memahami cara menganalisis sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Analisis sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas dapat dilakukan dengan melihat kekuatan dan kelemahan internal sistem, serta peluang dan tantangan eksternal. Nah, berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menganalisis sistem pendidikan nasional. Yang pertama, yaitu mengetahui tujuan dan fungsi sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, sedangkan fungsinya yaitu
mengembangkan kemampuan peserta didik, membentuk watak, dan mencerdaskan bangsa. Yang kedua yaitu mengetahui komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Komponen-komponen sistem pendidikan nasional meliputi tujuan, kurikulum, materi, metode pendidik, peserta didik, sarana, alat, dan pendekatan. Yang ketiga yaitu mengetahui visi dan misi sistem pendidikan nasional. Visi yaitu terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Sedangkan misinya yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, cukup itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.